Halo para pecinta alur film, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Pilot. Film perang asal Rusia ini diadaptasi dari kisah nyata yang bersetting pada tahun 1991. Pada saat Jerman melakukan penyerangan secara mendadak di Rusia. Film ini sendiri akan berfokus pada perjuangan bertahan hidup seorang pilot pesawat tempur tentara Rusia yang bernama Nikolai. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, seorang perwira tentara bernama Nikolai sedang menolong seorang wanita yang tengah dirampok di sebuah gang. Niko berhasil menyelamatkan wanita ini, namun kupon makanannya dibawa kabur oleh si pencuri. Karena tak tega, Niko pun menawarkan diri mengantar wanita ini pulang, tetapi wanita yang bernama Olga ini menolaknya. Keesokan harinya, Niko kembali menemui Olga dan memberikan jatah makanannya untuk mengganti jatah makanan Olga yang kemarin dicuri. Singkat cerita, mereka pun jadian. Tapi Niko harus meninggalkan Olga untuk sementara waktu karena tugasnya sebagai seorang tentara. Niko berjanji akan kembali dan menyaksikan pertunjukan Olga yang merupakan penyanyi teater. Niko adalah seorang pilot pesawat tempur angkatan udara Rusia. Dia dan ketiga rekannya harus terbang menuju ke front barat Rusia. Di sana sudah ada pasukan tentara merah yang berjaga di zona tugas untuk mengantisipasi pihak Jerman yang diprediksi akan melakukan penyerangan secara mendadak. Di udara terlihat mereka tengah melihat peta, mencari lokasi yang tepat untuk mendarat. Pada saat yang sama di daratan terlihat pasukan Nazi tiba di lokasi itu. Dan saat Niko dan rekannya sudah menemukan lokasi yang tepat dan bersiap untuk mendarat, secara kebetulan pasukan Nazi melihat dua pesawat tempur Rusia yang melintas dan mereka langsung melancarkan serangan ke udara. Niko tak tinggal diam, ia melakukan serangan balik. Akibatnya sebagian besar pasukan Nazi pun tewas dan mengalami luka bakar yang parah. Sementara tentara, tank, dan kendaraan mereka pun berhasil dilumpuhkan. Niko dan kawan-kawan merasa sangat bangga bisa melumpuhkan puluhan Nazi hanya dalam hitungan detik. Mereka pun melanjutkan penerbangan dengan senyum lebar dan mereka tak sadar kalau pesawat musuh sedang mengejar. Mereka menyerang pesawat teman Niko dan menewaskan sang pilot, membuat pesawat itu tak lagi berfungsi hingga akhirnya terjatuh dan meledak. Dan kini hanya tinggal pesawat Niko dan harus menghadapi 3 pesawat musuh lagi. Rekan Niko mulai panik dan berusaha melakukan penembakan secara membabi buta, hingga membuat mesin senapannya mengalami gangguan. Sementara pesawat musuh semakin mendekat, untung saja Niko bertindak cepat mengembalikan keadaan. Namun sialnya musuh berhasil menembak tangki minyak pesawat Niko sampai bocor. Karena kekurangan bahan bakar, mau tidak mau Niko harus mendaratkan pesawatnya. Dan sialnya lagi pasukan Nazi yang ada di daratan melihat pesawat Niko yang berusaha mendarat. Mereka pun melakukan serangan dari jarak jauh. Serangan tepat mengenai pesawat dan membuat pesawat semakin oleng. Kemudian Niko mengarahkan pesawatnya ke tengah hutan. Melihat itu, pasukan musuh bergegas menuju ke sana. Pada akhirnya Niko berhasil mendarat dengan selamat, meskipun pesawat itu menabrak sebuah pohon kayu sampai patah. Untung saja pesawat musuh kehilangan jejak mereka. Tak lama setelah itu, pasukan Nazi pun tiba, menggeledah hutan itu dengan membawa senjata lengkap. Untung saja senapan pesawat berfungsi kembali dan Soto langsung menyerang pasukan musuh yang baru saja sampai. Namun sialnya Soto kehabisan amunisi, sedangkan musuh semakin gencar melakukan penyerangan. Lalu Niko membuka gas pemadam kebakaran yang ada di pesawat hingga asapnya membuat pandangan musuh terganggu. Lalu mereka berdua melarikan diri ke tengah hutan. Namun sialnya Niko terkena tempias panasnya musuh, lalu Soto menggendong Niko yang tak sadarkan diri. Tetapi keduanya malah terjebak di sebuah sungai. Sementara pasukan musuh semakin mendekat. Kemudian Soto meletakkan Niko yang masih pingsan ke atas pecahan batu es dan menghanyutkannya ke tengah sungai. Karena mustahil menyeberang sungai yang sangat dingin dan dalam.
Soto pun memutuskan lari ke arah lain, namun malangnya dia malah tewas ditembak oleh musuh. Niko terombang-ambing di sungai itu berjam-jam lamanya, sampai akhirnya dia pun tersadar dan mendapati Soto tak ada bersamanya. Dan pada saat yang sama, dua orang Nazi tiba di seberang sungai dan melihat Niko. Menyadari itu, Niko pun buru-buru naik ke darat. Tapi sialnya kakinya terkena tembakan musuh, namun ia masih mampu berlari ke dalam hutan. Dua orang tentara Nazi ini memutuskan kembali ke markas dan melapor kepada letnan. Di dalam persembunyiannya, Niko membuat api unggun dan menghangatkan badannya yang kedinginan. Ia berada di sana sampai malam. Setelah pagi menjelang, Niko kembali melanjutkan perjalanan. Namun setelah 3 hari berjalan, dia masih belum menemukan jalan keluar. Ia tersesat dalam keadaan kelaparan dan kedinginan. Lalu pada malam harinya, Niko diserang oleh sekumpulan serigala. Untung saja ia bisa mengusir binatang buas tersebut dengan senapan suarnya. Lalu di pagi harinya ia kembali dikejar oleh sekumpulan serigala tadi malam dan ia lari sekuat tenaga. Sementara tak jauh dari posisinya bersembunyi, pasukan musuh sedang melakukan penembakan terhadap 3 pesawat tempur Rusia. Seorang tentara Nazi yang ketakutan tanpa sadar bersembunyi tepat di hadapan Niko, dan di saat ia ingin memanggil rekannya, Niko pun menembaknya. Tak lama kemudian, letnan datang ke jembatan itu dan melihat 3 orang prajuritnya tewas. 1 orang tewas ditemukan terbunuh dengan pistol. Letnan tahu siapa pelakunya, tak lain adalah Niko, dan tujuannya datang ke sana untuk mencari sang pilot. Singkat cerita, 10 hari pun berlalu dan Niko masih terjebak di hutan yang luas tersebut, tersesat dan terkepung oleh musuh dalam kondisi yang memprihatinkan. Sementara sekumpulan serigala itu terus mengintainya dan menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mencoba untuk lari bahkan dengan cara merangkak. Karena untuk berjalan ia sudah tak kuat dan untung saja Niko terjatuh ke dalam sebuah lubang. Ia bersembunyi di sana sampai malam. Sementara 3 ekor serigala menunggu di atas lubang tersebut. Karena sudah bosan menunggu, seekor serigala pun melompat ke dalam lubang dan menyerang Niko. Untung saja Niko dapat melumpuhkannya. Singkat cerita, Niko berhasil ditemukan oleh seorang warga bernama Ivan. Lalu ia menyembunyikan Niko ke dalam gerobaknya. Ia berhasil melewati markas Nazi di perbatasan itu dengan berpura-pura baru pulang dari memburu serigala. Misa adalah tentara yang juga seorang dokter. Ia mengatakan kalau kondisi Niko sangat parah dan harus segera dioperasi karena peredaran darahnya membeku akibat terpapar cuaca dingin berhari-hari. Ivan berkata hari ini atau besok kemungkinan tentara Jerman akan menduduki Moskow. Untuk melawan mereka, Rusia butuh banyak pejuang tangguh seperti Niko. Sang pilot harus berusaha diselamatkan walau sekecil apapun kemungkinannya. Ivan juga meminta menantunya yang bernama Andre untuk kembali bergabung dengan Tentara Merah. Tak lama kemudian, letnan dan pasukannya tiba di rumah itu. Sang letnan meminta Ivan yang merupakan pandai besi untuk memperbaiki tongkatnya yang bengkok. Melihat si letnan singgah, tingkah orang-orang di dalam rumah terlihat mulai panik. Ternyata kedatangan sang letnan untuk mencari tahu kebenaran tentang kabar yang mengatakan kalau Andre menantu Ivan merupakan pasukan Tentara Merah Rusia. Tapi Ivan menyangkalnya. Ia bilang kalau Andre hanyalah petani biasa yang sekarang tinggal di desa lain. Tiba-tiba si letnan mendengar suara yang sedikit berisik di ruang bawah tanah. Ivan mengatakan kalau itu hanyalah suara tikus. Untuk memastikannya, si letnan kemudian menembaki lantai rumah itu. Setelah yakin semuanya aman, letnan kembali ke markasnya. Namun di rumahnya, letnan baru ingat kalau ia sempat melihat istri Ivan keluar dari ruang bawah tanah sambil membawa mangkok obat herbal dan terlihat panik. Lalu ia kembali ke dalam rumah Ivan dan menggeledah ruang bawah tanah. Ia mendapati ruangan itu baru saja digunakan untuk mengobati seseorang. Untung saja Andre dan Misa sudah lebih dulu membawa Niko pergi dari rumah itu menuju ke markas Tentara Merah. Kembali ke letnan, ia sendiri yang turun tangan untuk mencari Andre, Misa, dan Niko. Ia yakin kalau mereka bertiga belum jauh dan tidak memiliki senjata.
Ternyata Letnan sudah menghabisi Ivan, istri dan juga putrinya. Setelah itu ia menggantung jenazah mereka dan membakar rumahnya. Singkat cerita, Letnan dan anak buahnya berhasil menemukan jejak tandu yang membawa Niko. Untung saja jejak tersebut menghilang, disapu oleh angin salju. Lalu Letnan meminta anak buahnya untuk berpencar. Ia yakin kalau musuh masih belum jauh, sementara Misha dan Andre memutuskan untuk beristirahat sejenak. Setelah itu mereka berencana melewati hutan lebat berjarak 4 km dari sana. Pada akhirnya Letnan menemukan Niko yang terbaring kaku di tandunya. Letnan berpikir sang pilot sudah mati, kemudian ia mendekatinya. Lalu tiba-tiba Andre yakin banyak pasukan musuh yang mengejar mereka di hutan itu. Ia mulai panik dan malah ingin menyerahkan diri kepada Nazi. Tapi Misha menolak saran dari si pengecut Andre. Lalu ia bergegas membawa Niko pergi dari sana. Niko masih sadar namun masih belum bisa sepenuhnya bergerak. Sementara Andre memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada musuh dan berharap diampuni. Lalu Andre malah dibunuh oleh tentara Nazi. Dengan sekuat tenaga Misha menarik tandu itu. Karena terlalu letih sekali ia pun berhenti. Dari kejauhan ia mendengar suara tembakan. Itu artinya markas pasukan tentara merah sudah dekat. Dan di malam harinya Misha akhirnya sampai di tengah medan perang. Di sana terlihat banyak sekali pejuang yang gugur. Sersan melihat Misha merangkak membawa Niko dari kejauhan. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk mengecek apakah mereka tentara Jerman atau Rusia. Dan setelah diperiksa ternyata mereka adalah pasukan dari tentara merah. Dan pada akhirnya Misha berhasil membawa Niko kembali bergabung dengan tentara merah. Namun malang Misha malah tewas tertembak. Singkat cerita, Niko dibawa ke kamp pengobatan. Meskipun jantungnya berdetak dengan normal, namun kakinya harus diamputasi karena mengalami pembekuan pada sebagian jaringan lunak. Niko akhirnya sadar namun sangat terpukul mengetahui kalau dia harus kehilangan kedua belah kakinya. Niko mengalami trauma atas semua kejadian yang ia alami. Namun setelah berhari-hari berada di rumah sakit dan menyaksikan banyak prajurit yang tewas dan cacat bahkan lebih parah dari dirinya, Niko akhirnya bisa menerima kenyataan dengan lapang dada dan menyadari bahwa semua orang menderita karena perang ini. Niko ingin sekali mengirim surat kepada Olga mengabari kalau ia masih hidup, namun ia masih belum punya keberanian. Ia takut tak bisa menerima keadaannya yang sekarang. Sebaliknya Olga justru menanti-nanti kabar dari Niko. Singkat cerita, Niko mendapatkan sepasang kaki palsu dan di hari yang sama Olga dan grup teaternya sedang melakukan pertunjukan konser di rumah sakit itu untuk menghibur para pasien tentara. Niko sekuat tenaga mendekati jendela untuk melihat pertunjukan Olga seperti janjinya sebelum berangkat ke medan perang. Namun lagi-lagi Niko masih belum punya keberanian untuk menghampirinya dan hanya mampu menatapnya dari kejauhan. Berbulan-bulan menjalani terapi, Niko akhirnya bisa berjalan lagi meskipun harus menggunakan kaki palsu. Suatu hari tanpa sengaja, ia bertemu dengan Olga yang kebetulan berada di sana. Olga bahagia melihat Niko ternyata selamat dari perang. Pada saat yang sama, ia juga kecewa karena sang kekasih tak menghubunginya selama ini. Sampai akhirnya ia tahu tentang keadaan Niko yang menjadi alasan kenapa ia menjauh. Lalu Olga kembali dan memeluknya. Singkat cerita, mereka berdua pun menikah. Ternyata Misha sempat menuliskan surat untuk kedua orang tuanya di atas lembar peta milik Niko. Bercerita betapa bangganya ia bisa menjadi seorang dokter meskipun masih pemula. Tapi Misha bisa menolong para tentara yang terluka karena berjuang di medan perang. Dan ternyata ayah Misha adalah seorang jenderal yang merangkap dokter. Niko meminta bantuan sang jenderal untuk mengeluarkan surat izin agar dirinya bisa kembali melakukan penerbangan. Tentu saja sang jenderal menolaknya karena kondisi Niko yang dianggap tak memungkinkan. Sebelum pergi, Niko mengatakan Misha ingin ia hidup pasti ada alasannya agar Niko bisa bertugas lagi dan berjuang melawan Nazi.
Hingga akhirnya sang jenderal mengizinkan Niko untuk terbang kembali bergabung dengan tentara merah berperang dengan Nazi di front timur. Atas bantuan sang jenderal, Niko terbang secara diam-diam meskipun tanpa izin dari sang mayor. Hari itu 3 pesawat tempur musuh datang menyerang secara mendadak. Di luar dugaan, Niko melakukan tugasnya dengan sangat baik. Kehilangan kedua kaki tak membuat semangat juangnya luntur sedikit pun. Meskipun kemampuannya sempat diragukan oleh sang mayor, nyatanya Niko berhasil melumpuhkan 3 pesawat tempur Jerman. Melihat semangat juang Niko yang tak kenal putus asa, semua prajurit pun memberi hormat termasuk sang mayor. Dan film pun selesai. Oke guys, gitu aja dulu video kali ini. Semoga menghibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.